Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Kusnul Wahyuni dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat penciptaan manusia. Bagaimana sih proses penciptaan manusia itu? Proses penciptaan manusia dimulai dari saripati tanah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Dan air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Di kandungan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu yang pertama, manusia diciptakan dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah atau yang disebut dengan alaqah. Alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu, zigot sudah mempunyai sifat aluk atau bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin, disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Proses perkembangan manusia dari mulai air mani, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, lanjut menjadi tulang belulang yang kemudian dibungkus dalam daging dan berkembang menjadi makhluk lain, dan lahirlah seorang bayi. Sungguh terdapat kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia hingga lahir ke muka bumi ini dari rahim seorang ibu. Manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadiannya agar mengetahui kebesaran Allah dan tidak sombong berjalan di muka bumi ini. Allah menentukan hidup manusia dan umur manusia juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.